Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga kita masih bisa terus merasakan nikmatnya ibadah setiap harinya meskipun dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Kemudian sholawat serta salam semoga tiada henti-hentinya senantiasa selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Ibu mendapatkan amanah untuk membahas tentang keutamaan sholat duha. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi malam yang sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Anak-anak salih-salihah, Rasulullah SAW jika membahas tentang duha tidak hanya tentang rokaat saja, tetapi Rasulullah menjelaskan tentang waktunya dan juga keutamaannya. Sehingga setiap harinya kita tidak asal melaksanakan sholat duha dengan banyak rokaat, tetapi kita tidak pernah tahu apa tujuan atau keutamaan yang kita lakukan. 1. Awal waktu duha. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang mendirikan sholat subuh secara berjamaah di masjid, yang demikian itu pahalanya akan bertambah ketika dia menyempurnakan wudunya dari rumah dan mendatangi masjid. Maka setiap langkah pertama yang dia lakukan, Allah angkat derajatnya, dan pada langkah berikutnya Allah hapuskan dosa-dosanya. Lalu ia tidak bergegas pulang, tetapi berzikir kepada Allah sampai waktu duha. Kemudian dia mendirikan sholat duha 2 rakaat. Maka baginya pahala semisal haji dan umroh. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 586. Subhanallah, dari hadis ini kita tahu ada keutamaan yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika mendirikan 2 rakaat sholat duha di awal waktu duha. Kemudian kapan waktu awal duha itu? Yaitu ketika matahari mulai bergeser 1 tombak dari tempat terbitnya, kira-kira sekitar 15 menit setelah matahari terbit, atau sekitar jam 6. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Imam Muslim nomor 720 yang mengatakan bahwasannya setiap sendi manusia itu harus disedekahi setiap harinya. Dari hadis ini Allah memerintahkan bahwasannya setiap tubuh manusia itu harus bersedekah setiap harinya. Kita tahu berapa banyak ruas tubuh manusia, yaitu sebanyak 360 buah. Misalkan ketika kita harus mengeluarkan sedekahnya 1000 setiap ruas tubuh manusia, 360 dikali 1000, maka berapa hasilnya? Yaitu 360.000. Mampukah kita untuk mengeluarkan sedekah kita sebanyak 360.000 setiap hari? Kata para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, jika kita tidak mampu dan tidak memiliki harta sebanyak itu, maka apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, maka tasbihmu, bacaan subhanallah, tahmidmu, bacaan alhamdulillah, kemudian takbirmu, bacaan Allahu Akbar, tahlilmu, bacaan la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata ketika kita tidak bisa bersedekah dengan materi, maka bisa bersedekah dengan kata-kata kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Kemudian kata para sahabat, wahai Rasulullah, jika kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kata Rasul, maka cukup bagimu melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Jadi jelas dari hadis ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik setiap harinya. Nomor 2, pertengahan duha.
Seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 1218 yang artinya 4 rakaat yang didirikan menjelang awal siang atau pertengahan duha, maka Allah akan cukupkan rezeki bagi kita dari pagi hingga sore harinya. Masya Allah, dari hadis ini kita tahu betapa murahnya Allah kepada kita. Cukup dengan 4 rakaat saja, maka bagi kita akan mendapatkan rezeki yang luas sekali yang kita inginkan. Jika kita ingin rezeki Allah segera datang, jika kita ingin rezeki Allah segera turun ke bumi, maka kata Allah, cukuplah dengan 4 rakaat saja. Tentunya pengertian rezeki di sini sangat luas sekali. Kita mudah dalam memahami pelajaran itu adalah rezeki. Allah mudahkan kita dalam menjawab soal-soal ujian dengan baik dan benar, itu adalah rezeki. Allah kirimkan sahabat dan teman yang baik, yang tulus, itu adalah rezeki. Atau kadang ada beberapa kondisi ketika kita seharusnya mengikuti rute A, tetapi kita tiba-tiba mengikuti ke rute B. Kita tidak pernah tahu ternyata di rute yang seharusnya kita lalui itu terjadi kecelakaan. Atau kadang satu kondisi yang lainnya kita mau datang bersama makan di satu rumah makan. Kata seseorang mengatakan kepada kita, "Mbak, nggak usah makan di situ." Kenapa? Pokoknya nggak usah makan di situ aja. Ternyata apa yang terjadi? Kita tidak tahu bahwasanya di rumah makan tersebut itu menggunakan minyak B. Itulah yang dimaksud dengan rezeki. Tidak semata-mata sekedar materi saja, tidak semata soal angka, tetapi luas sekali. Prestasi adalah rezeki, kebahagiaan adalah rezeki, teman adalah rezeki, keluarga adalah rezeki, dan semuanya adalah rezeki ketika kita mau melihat dengan kacamata yang lain. Ketika tadi di awal duha itu ada 2 rakaat di waktu syuruk, kemudian 2 rakaat di waktu selanjutnya, dan di waktu pertengahan duha itu ada 4 rakaat. Maka sampai pertengahan duha ini jumlahnya ada 8 rakaat. Yang ketiga, akhir waktu duha, atau sebagian orang menamakannya dengan sholat sunnah awwabin. Seperti hadis Rasulullah, sholatul awwabina idza ramadatil fisali minad duha. Sholat sunnah awwabin atau sholat sunnah orang-orang yang bertobat adalah saat anak unta terbakar oleh cahaya matahari ketika waktu duha. Kemudian, kapankah waktu akhir duha ini? Yaitu sebelum waktu sholat zuhur tiba, atau ketika bayangan benda masih condong ke barat meskipun sedikit, kira-kira pukul 10 sampai 11 lebih sedikit. Dan menurut para ulama, inilah waktu yang paling afdol atau paling utama untuk mendirikan sholat duha. Maka sampailah kita pada keutamaan dari sholat duha. Yang pertama, Allah angkat derajat kita. Yang kedua, Allah hapuskan dosa-dosa kita meskipun banyak seperti buih di lautan. Kemudian selanjutnya, pahalanya itu semisal pahala haji dan umroh. Yang keempat, sebagai pengganti dari sodakoh anggota tubuh kita. Sementara yang kelima, yaitu Allah akan cukupkan rezekinya dari pagi hingga sore hari. Yang keenam, Allah akan bangun istana di surga yang terbuat dari emas. Masya Allah, itu adalah pahala yang akan didapatkan oleh kita ketika total mendirikan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Dan yang terakhir adalah yang diimpi-impikan oleh para hambanya yang beriman, yaitu akan masuk surga lewat pintu yang disukainya, yaitu pintu duha. Semua keutamaan itu tentunya akan kita dapatkan dengan sholatnya khusyuk, sempurna ikhtiarnya, dan benar permohonannya. Demikian tausiah yang Ibu sampaikan sore hari ini. Semoga semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari sore ini, dan kita bisa melaksanakan komitmen dan istiqomah mendirikan sholat duha untuk mencapai keutamaan-keutamaan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.